Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali bersama Ibu Tia dalam mata pelajaran TIK. Soleh dan Solehah kelas 1 Mekah dan Madinah, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Ibu berdoa teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu ya. Kita sudah belajar tentang icon dan kegunaannya. Ayo, semua masih ingat kan? Apa saja ya icon-icon yang terdapat di dalam Paint dan juga apa kegunaan dari masing-masing icon tersebut? Nah, minggu lalu kita sudah berlatih menggunakan beberapa icon yang ada di dalam Paint dan juga mempraktekannya. Oke, hari ini kita akan mengulas kembali ya apa saja icon yang terdapat di dalam Paint dan juga apa kegunaannya. Tapi sebelumnya, yuk bersama kita berdoa untuk memulai pembelajaran hari ini. Kita mengucap basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrohmanirrohim. Baiklah, yuk kita mulai pembelajaran hari ini. Selamat belajar. Nah teman-teman, ternyata komputer ataupun laptop memiliki banyak sekali manfaat untuk kehidupan kita ya. Dan salah satunya bisa kita gunakan juga untuk menggambar. Dan Paint adalah salah satu program di dalam komputer ataupun laptop kita yang bisa kita gunakan untuk menggambar. Dan di dalamnya terdapat icon-icon yang dapat kita gunakan dan membantu kita dalam menggambar. Yuk, kita akan mengingat kembali ya apa saja icon yang terdapat di dalam Paint dan juga apa kegunaannya. Dan nanti di rumah teman-teman bisa berlatih dan mempraktikkan masing-masing icon tersebut. Icon pertama yang kita pelajari adalah icon select. Di dalam icon select terdapat pilihan rectangular selection yang berguna untuk menselect atau menyeleksi gambar secara kotak, dan juga ada free form selection yang berguna untuk menseleksi gambar mengikuti bentuk gambar. Nah, icon select memiliki 4 fungsi atau 4 kegunaan. Yang pertama, menseleksi bagian-bagian tertentu pada gambar. Yang kedua, menghapus bagian yang telah diseleksi atau yang telah kita pilih. Fungsi yang ketiga adalah memindahkan bagian yang telah kita seleksi atau kita pilih. Dan fungsi yang keempat adalah mengedit atau merubah secara tersendiri bagian yang telah kita seleksi atau kita pilih. Nah, jelas ya teman-teman. Nanti di rumah teman-teman bisa mencoba mempraktikkan menggunakan icon select ketika teman-teman sedang menggambar. Baiklah, kita lanjut ke icon berikutnya. Ayo, berikutnya ada icon apa ya? Ini adalah icon yang fungsinya sama dengan ketika kita menggambar di kertas. Ya, berikutnya adalah icon pensil. Nah, tentunya ketika kita menggambar di kertas kita membutuhkan pensil ya. Nah, sama seperti ketika kita menggambar di kertas, ketika kita menggambar menggunakan Microsoft Paint, juga ada icon yang bernama icon pensil yang gunanya sama, yaitu untuk menggambar seperti ketika kita memakai pensil sewaktu menggambar di kertas. Nah teman-teman, ketika kita menggunakan icon pensil dalam menggambar, maka gambar bentuk atau garis yang kita buat akan secara bebas dapat kita atur. Dan garisnya pun tipis, mirip seperti ketika kita memakai pensil. Nah, ketika kita menggambar dengan pensil, terkadang ada kesalahan dan kita membutuhkan penghapus kan ya. Nah, demikian juga ketika kita menggambar dengan program Microsoft Paint. Di sini ada icon eraser yang berguna untuk menghapus. Sama fungsinya seperti penghapus yang biasa kita gunakan ketika menggambar menggunakan pensil di kertas. Selain itu, icon eraser ini juga dapat kita gunakan untuk menghapus warna ketika kita terdapat kesalahan warna di dalam gambar yang kita buat. Selanjutnya, ada juga icon yang bentuknya seperti ember yang sedang tumpah. Ayo, icon apa ini namanya? Ya, benar sekali. Ini adalah icon fill with color. Apa ya gunanya icon ini?
Kenapa bentuknya seperti ember cat yang sedang tumpah? Ya, guna dari icon fill with color adalah untuk mewarnai. Untuk mewarnai gambar yang kita buat, maka kita bisa memilih warna-warnanya yang terdapat di dalam kotak colors. Nah, di sini ada berbagai macam warna ya. Kita tinggal pilih dan kita klik warna yang ingin kita pakai. Kemudian kita klik icon fill with color dan kemudian kita aplikasikan atau kita gunakan di gambar yang ingin kita warnai. Oke, selanjutnya kita akan belajar icon yang lain. Nah, ini namanya icon apa ya? Ini adalah icon color picker. Nah, apa gunanya icon ini? Guna color picker adalah untuk memilih warna pada sebuah gambar yang sudah kita warnai. Oke, berikutnya ada icon apa lagi ya? Ya, berikutnya adalah icon yang bentuknya seperti huruf A. Nah, ini namanya icon apa ya? Ini namanya adalah icon teks. Ya, apa gunanya icon teks? Gunanya adalah untuk menyisipkan huruf atau tulisan di gambar yang sudah kita buat. Jadi teman-teman, di gambar yang sudah kita buat di Microsoft Paint ini, maka kita bisa memberi tulisan atau juga nama ya, yaitu dengan cara mengklik icon teks ini, kemudian kita ketik teks atau tulisan yang ingin kita masukkan di dalam gambar kita. Selanjutnya, ada icon yang berbentuk seperti kaca pembesar. Nah, gunanya apa ya? Nah, icon ini namanya adalah icon magnifier. Kegunaannya sama seperti kegunaan dari kaca pembesar, yaitu untuk apa? Ya, gunanya adalah untuk memperbesar tampilan gambar. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang icon yang baru saja minggu lalu kita praktekkan. Ayo, icon apa? Ya benar, minggu lalu kita sudah belajar tentang icon brush. Nah, icon brush ini juga disebut dengan icon kuas. Bentuknya seperti kuas ya teman-teman. Di dalam icon kuas terdapat berbagai bentuk pilihan kuas yang dapat kita pilih teman-teman. Antara lain ada bentuk kuas biasa, kuas kaligrafi yang terdapat dua macam, lalu ada airbrush, kuas cat minyak, krayon, marker atau spidol, pensil, dan juga kuas cat air. Dengan menggunakan icon kuas ini, kita dapat menggambar bentuk atau garis secara bebas. Kita sesuaikan dengan ketebalan garis yang kita inginkan dan kita pilih. Nah, minggu lalu kita sudah mempraktekannya ya teman-teman. Baiklah, kita akan melanjutkan ke icon berikutnya. Berikutnya adalah icon yang berbentuk seperti garis lurus. Nah, seperti ini. Ini namanya icon apa? Ya, ini namanya adalah icon line. Gunanya adalah untuk membuat garis lurus. Nah, selain icon line, juga ada icon yang berbentuk seperti gelombang. Nah, apa nama icon ini dan apa gunanya? Hayo. Ya, ini adalah icon curve yang gunanya adalah untuk menggambar garis lengkung. Nah, icon curve ini akan sangat sering kita gunakan ketika kita menggambar teman-teman, karena dapat digunakan untuk menggambar berbagai bentuk lengkung. Berikutnya, ada icon yang berbentuk kotak. Namanya adalah icon rectangle. Icon rectangle sama seperti bentuknya yang kotak, maka fungsinya adalah untuk menggambar kotak. Selanjutnya, ada icon yang berbentuk bulat. Nah, ini namanya icon apa ya? Ya, ini adalah icon oval. Gunanya adalah untuk membuat bentuk lingkaran. Nah, teman-teman, icon oval dan juga icon rectangle terdapat di toolbox shapes di dalam Microsoft Paint. Nah, di dalam toolbox shapes ini terdapat berbagai bentuk selain lingkaran dan kotak ya. Ada bentuk segitiga, lalu ada bentuk
poligon atau segi banyak, lalu ada bentuk bintang, ada bentuk panah, ada bentuk segi 5, dan masih banyak lagi. Baiklah teman-teman, sudah jelas ya berbagai icon yang terdapat di dalam Microsoft Paint dan dapat kita gunakan untuk membantu kita menggambar. Oke, jika sudah jelas, maka kita akhiri saja pembelajaran hari ini dan minggu depan kita akan melanjutkan ke pembelajaran dan materi selanjutnya. Mari bersama kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.